Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 211140919, Prodi Tadaris Biologi, semester 1, jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Matkul Pancasila, dosen pengampu Rahmadani Alvin Habibi. Di sini saya akan memaparkan isi PPT saya, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada pengertian etika. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Kemudian etika juga diartikan sebagai kumpulan nilai moral dan asas atau kode etik. Etika juga adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan secara bahasa etika lahir dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tindakan manusia. Dan etika juga secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan tingkah laku. Yang kedua ada aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebijakan. Etika keutamaan dan kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what shall I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, dan percaya diri. Yang kedua ada etika teologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan tindakan atau kebenaran tindakan atau dilawankan dan kewajiban seorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dalam kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Yang ketiga ada etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan dari pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep ini nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan nasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Yang ketiga ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebijakan, meskipun corak kedua mainstream, yang lain deontologis dan teologis, termuat pula di dalamnya. Namun etika lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang kedua, apakah nilai-nilai yang terkandung pada etika Pancasila berpedoman pada nilai-nilai etika agama, dan berikan alasan kalian. Yang ketiga, jelaskan Pancasila sebagai solusi persoalan berbangsa dan negara. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang pertama, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu nilai Pancasila berpedoman pada nilai agama. Sebab di dalam Pancasila adalah asas ketuhanan yang Maha Esa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Indonesia merupakan negara berketuhanan agama, dijalankan dengan cara berkeadaban. Hubungan antara umat agama, kegiatan beribadahnya, dan toleransi harus berdasarkan ketuhanan. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang korupsi. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan eksternal, ialah unsur dari luar dari manusia yang memiliki kekuatan memaksa yang untuk tidak korupsi. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan mengeliminir terjadinya korupsi. Demikian yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata dalam saya memaparkan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.